selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang perlu untuk kalian siapkan dan bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran di PPDB online tahun 2020 Provinsi Bali pada jalur prestasi. Sebelum kita mulai video tutorial kali ini, silakan kalian klik subscribe di bagian bawah video ini. Terima kasih karena kalian sudah klik subscribe pada video saya ini. Sebelum kita masuk ke tutorial caranya, kita akan coba cek dulu apa saja yang menjadi kelengkapan kalau kalian ingin mendaftar PPDB online tahun 2020 jalur prestasi. Nah, untuk melihat syarat-syarat atau dokumen yang perlu kalian persiapkan, kalian bisa cek di situs resmi Disdikpora Provinsi Bali, disdikpora.baliprof.go.id, kemudian pada bagian PPDB tahun 2020. Nah, pada bagian PPDB tahun 2020 ini sudah tersedia. Yang pertama di sini ada peraturan dari pemerintah, kemudian ada juknisnya. Kalian bisa lihat juknis untuk melihat ketentuan mengenai pasal-pasal, tata cara, bagaimana alur pendaftaran, kemudian jadwal, kuota juga ada di situ. Kalian bisa cek di bagian juknis ini. Di sini sudah lengkap sekali tersedia, termasuk juga syarat dokumen apa saja yang diperlukan. Kemudian di bagian 3, 4, dan 5 ini kalian diberikan beberapa lampiran sesuai dengan jalur yang kalian pilih. Jadi di sini ada surat pernyataan orang tua, ini untuk semua jalur. Kemudian surat keterangan tempat tinggal, ini untuk jalur perpindahan kerja orang tua. Kemudian surat keterangan rapor, ini untuk jalur rapor. Jadi itu merupakan tambahan dokumennya. Kemudian di bagian 6 ini kalian diberikan link demo PPDB. Jadi ada situs demo yang akan kita coba nanti tutorialkan bagaimana caranya. Kemudian yang ketujuh ada situs resmi. Nah, situs resmi ini yang kalian gunakan untuk mendaftar sekolah pada jadwal yang sudah diberikan di masing-masing jalur. Jadi, link ini hanya bisa diakses pada tanggal pendaftaran dimulai. Kalau sekarang ya tentunya bisa masuk saja, tapi kalian tidak bisa mendaftar. Nah, kita akan coba cek dokumen yang diperlukan pada bagian juknis PPDB. Nah, di sini saya sudah download, saya sudah cari juga pada jalur sertifikat prestasi. Yang kita perlukan untuk mendaftar jalur sertifikat prestasi ini adalah yang pertama di sini kita langsung masuk ke poin C. Di sini kalian diminta untuk nanti memasukkan nomor induk nasional atau NISN. Kalau tahun sebelumnya yang digunakan adalah nomor ujian nasional, tapi karena tahun ini ujian nasional tidak dilaksanakan, jadi kalian harus menggunakan nomor NISN. Silakan bisa dicek di rapor kalian. Di sini di bagian rapor itu ada NISN, atau kalian bisa tanyakan ke sekolah, tanyakan ke guru atau wali kalian jika bingung. Nah, kemudian di sini kalian diminta nanti akan mengunggah beberapa dokumen prasyarat dengan format JPEG atau PNG. JPEG dan PNG ini merupakan format-format foto ya, hasil scan. Jadi pasti formatnya itu JPEG atau PNG. Dan setiap dokumen ukurannya maksimal 1024 KB. 1024 KB itu kalau kita rubah ke megabyte sekitar 1 MB. Jadi usahakan dokumen kalian, hasil scan dari dokumen asli tersebut tidak melebihi 1 MB. Kalau kurang boleh. Jadi kalau kalian lebih dari aturan ini, lebih besaran dokumennya lebih dari aturan ini, ya tentunya kalian tidak bisa mengupload dokumennya. Dokumen apa saja yang diminta? Yang pertama adalah hasil scan ijazah atau scan surat keterangan lulus. Jadi kalian pilih salah satu, mau ijazah apa surat keterangan lulus. Nah, kalau kalian sudah punya ijazah, gunakan hasil scan ijazah. Hasil scan ijazah asli ya, bukan fotokopiannya. Kemudian atau hasil scan surat keterangan lulus. Kalau belum mendapatkan ijazah, bisa menggunakan hasil scan surat keterangan lulus.
Dokumen yang kedua yakni hasil scan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Pilih salah satu, kalian bisa pilih hasil scan akte kelahiran bisa, kalian juga bisa gunakan surat keterangan lahir kalau tidak punya akte. Kemudian yang ketiga, di sini kalian diminta nanti karena jalurnya adalah sertifikat prestasi, maka kalian diminta scan sertifikat prestasi beserta lampiran peserta dan sertifikat 1 level di bawahnya kalau ada. Jadi, kalau kalian merasa prestasi kalian berjenjang itu maksudnya apa? Contohnya, kalian ikut Olimpiade Matematika tingkat kecamatan, kemudian karena kalian menang atau juara 1 atau kalian terpilih atau ditunjuk, kalian melanjutkan ke Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Nah, itu namanya berjenjang. Dan kemudian dapat juara. Nah, itu namanya berjenjang ya. Nah, kalian bisa menggunakan kedua sertifikat tersebut beserta lampirannya. Jadi ingat, lampiran yang dimaksud di sini adalah lampiran jumlah peserta. Tidak harus dari panitia, tapi kalian juga bisa mendapatkan lampiran tersebut dari sekolah. Selengkapnya mengenai ketentuan dari sertifikat prestasi dapat kalian lihat di bagian depan dari Juknis ini. Jadi di situ sudah tertera mengenai ketentuan sertifikat yang diupload, kemudian apa itu yang dimaksud dengan berjenjang, ketentuan berjenjang, kemudian lampiran apa yang juga harus diupload, kemudian bagaimana sistem pembobotan. Nah, di sana sudah tertera. Jadi kalian bisa baca dulu sebelum memutuskan scan sertifikat prestasi apa yang akan kalian upload. Nah, jadi berhati-hati ya karena mempengaruhi bobot penilaian nanti. Kemudian di sini setelah poin 3 ini kalian juga diminta nanti untuk mengupload hasil scan surat pernyataan orang tua atau murid. Nah, bentuk surat pernyataan orang tua atau murid ini dapat kalian ambil dari situs atau kalian unduh dari situs Disdikpora Provinsi Bali ini. Di sini sudah ada surat pernyataan orang tua. Kalian print, kalian tuliskan, isi dulu, lampirkan dengan materai, ikuti dulu petunjuk itu, scan, baru kemudian nanti siap untuk diupload. Nah, jadi itu mengenai apa saja dokumen yang diperlukan. Kita akan coba mendaftar online dari jalur prestasi ini. Jadi kita akan buka link demonya. Situs ini memang disiapkan agar kalian bisa mencoba-coba jalur-jalur yang kalian inginkan untuk pendaftaran online. Jadi memang disiapkan untuk itu, sehingga nanti pada hari H, pada jadwal pendaftaran, kalian tidak gugup atau mengurangi kesalahan kalian dalam pendaftaran. Nah, karena di sini kita akan tutorial mengenai jalur prestasi untuk SMA, jadi kita pilih di sini ada SMA, kemudian pilih sertifikat prestasi. Nah, ini merupakan jendela dari pendaftaran jalur prestasi. Di sini tulisan sertifikat prestasi lebih hitam, jadi kita sudah benar-benar masuk ke jendela pendaftarannya. Untuk mendaftar, kalian bisa pilih klik pilih sekolah atau kalian bisa klik daftar. Nah, ini merupakan form pendaftaran jalur sertifikat prestasi. Di sini ada titik hijau dan juga ada rentangan fase. Nah, ini merupakan rentangan dari progres pendaftaran kalian. Jadi nanti kalian akan diminta untuk mengisi pertama nomor peserta, kemudian ada info peserta. Setelah itu pilih sekolah, setelah itu cek ulang, baru selesai. Jadi pastikan ke semua fase ini kalian selesaikan untuk mengisi, sehingga pendaftaran kalian berhasil. Pertama kita masuk ke nomor peserta. Di sini kalian diminta memasukkan nomor induk siswa nasional atau NISN, kemudian sekolah, asal sekolah. Di sini apakah dalam negeri atau luar negeri, ada jenis lulusan, tahun lulusan, kemudian memasukkan kode keamanan. Petunjuk mengenai NISN sudah ada di bagian kanan. Di sini NISN tersebut 10 digit. Nah, jangan sampai salah. Kita akan coba. Di sini saya kebetulan punya suatu data dari siswa tahun lalu. Jadi anggap saja ini a config ya.
karena kita mencoba-coba, ini akun demo, jadi saya gunakan data ini. Jadi siswa ini sekarang sudah SMA ya. Jadi tidak masalah, tidak akan berpengaruh karena ini hanya demo. Nah, kita masukkan NISN atau kalian bisa ketikkan. Kemudian di sini saya pilih sekolah asal karena siswa ini berada di dalam provinsi ya, kita pilih dalam provinsi. Kemudian jenis lulusan, di sini ada reguler atau susulan, paket A, B, SLB atau lain-lain. Nah, karena dia ini tidak mengikuti susulan ya, kita pilih reguler. Kemudian tahun lulusan. Nah, kalau kalian silakan pilih 2020 kalau memang menyelesaikan sekolah menengah pertama tahun ini, pilih 2020. Kalau ini untuk siswa yang saya daftarkan ini, anggap saja tahun 2019 ya, karena kita hanya coba-coba. Kemudian kode keamanan 2756. Kemudian klik lanjut. Nah, kita akan masuk ke fase kedua, yakni memasukkan info peserta. Yang pertama di sini kita masukkan adalah nama sekolah. Nah, yang perlu kalian ingat, di sini ada bintang merah. Bintang merah, dari tadi kita melihat ada bintang merah. Apa bintang merah itu? Bintang merah itu berarti informasi itu tidak boleh kalian lewatkan, harus kalian isi. Jadi pastikan isi dulu informasi yang ada bintang merahnya. Kalau dia tidak isi bintang merah, informasi itu boleh untuk kalian lewati. Jadi seperti ini ada bintang merah ya, kita harus isi. Pilih sekolah SMP, misalkan ya SMP 1 Gianyar. Kemudian klik cari. Nah, kita klik SMP Negeri 1 Gianyar, masukkan nama. Sekali lagi, nama ini hanya percobaan saja. Kemudian pilih jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, misalkan Gianyar. Kemudian tanggal. Jadi tanda bawah atas ini untuk memilih tahun ya. Kemudian untuk memilih bulan, klik ke kiri atau ke kanan. Tanggal 18. Ini juga tanggalnya ini tanggal fake ya. Jadi jangan dipikir datanya benar karena kita hanya mencoba. Kemudian alamat. Nah, alamat masukkan sesuai kakak kalian atau alamat pada dokumen-dokumen yang kalian upload. Jadi usahakan sama ya. Kemudian provinsi Bali, kabupaten kota Gianyar, kecamatan Gianyar, kelurahan Abian Basi. Nah, RT RW di sini ada tanda bintang berarti harus diisi, jangan dilewati. Baca ketentuan di bawah. Jika tidak terdapat RT RW, silakan kolom diisi dengan 0. Jadi kita isikan 0. Karena kebetulan anggap saja siswa ini tidak ada RT RW-nya. Kemudian keterangan wilayah dalam provinsi ini yang kita isi tadi. Kemudian nomor ponsel orang tua atau wali, isikan ponsel yang benar dan usahakan ponsel itu berada di tangan orang tua kalian. Karena kalau ada masalah nanti agar panitia dari sekolah bisa menghubungi kalian langsung. Atau minimal ponsel kalian gitu. Kemudian di bawah kategori sertifikat prestasi. Nah, di sini kita masuk ke kategori sertifikat yang tadi kita bahas di awal. Di sini kita pilih kategori sertifikat kita. Ada pilihan prestasi akademik, non-akademik, seni dan budaya Bali. Di sini kita anggap prestasinya adalah akademik ya. Jadi kita klik akademik, kemudian kategori sertifikat prestasi jika berjenjang. Kalau berjenjangnya kategorinya apa? Kalau tidak ada jenjang, kalian cuma punya satu sertifikat, hanya pilih ini saja ya. Kemudian yang kedua ini pilih tidak berjenjang. Kalau kalian punya sertifikat berjenjang, gunakan itu. Pastikan kategorinya sama. Namanya juga berjenjang ya, seperti contoh tadi. Anak itu di kecamatan juara 1 atau di kabupaten juara 1 Olimpiade Matematika. Kemudian lanjut lagi
ke tingkat provinsi, dapat lagi juara 1 Olimpiade Matematika. Jadi itu berjenjang. Keduanya sifat prestasinya adalah akademik. Setelah itu klik lanjut. Nah, kita masuk ke unggah berkas. Di sini sedikit hati-hati ya, baca dulu bagian bawahnya baru kalian upload. Karena di sini bentuknya sendiri, bentuk tempat penguploadannya besar-besar seperti ini ya, agak kurang enak dilihat. Jadi baca dulu petunjuknya apa yang diminta baru upload. Nah, yang pertama di sini foto akte kelahiran atau keterangan lahir asli. Jadi ingat yang diminta yang asli. Kalian scan yang asli atau kalian foto yang asli, ukurannya maksimal 1 MB seperti yang tertera tadi di Juknis. Nah, kita klik kemudian pilih ambil di mana dokumen kalian berada. Jadi saya kebetulan sudah siapkan di sini. Ini yang diminta adalah akte. Kita ambil aktenya. Nah, dia langsung terupload. Nah, pastikan ada tanda centang, ini berarti uploadan kalian sudah berhasil. Kalau ingin mengganti bisa klik hapus file ya. Kalau seandainya salah, klik hapus file, kemudian klik lagi untuk mengupload yang benar. Jadi tidak usah khawatir, pelan-pelan saja. Kemudian yang kedua adalah foto ijazah atau surat keterangan lulus. Diminta foto ijazah atau surat keterangan lulus. Jadi hasil scan aslinya. Di-upload lagi. Kemudian selanjutnya di sini foto sertifikat atau piagam prestasi dengan skor tertinggi. Jadi ini yang skor tertinggi. Kita upload yang skor tertinggi, misalkan sertifikat prestasi MAT tingkat provinsi. Jadi itu yang tertinggi. Kemudian di bawahnya foto surat pernyataan orang tua atau wali. Kita ambil foto surat pernyataan ya. Di-upload. Kemudian foto sertifikat atau piagam dengan skor tertinggi. 1 level di bawahnya. Jadi ini yang kalau yang pertama tadi yang prestasi yang tertinggi, yang ini yang 1 level di bawahnya. Karena yang saya pilih tadi yang berjenjang. Jadi yang saya upload adalah sertifikat prestasi MAT Kabupaten. Kemudian selanjutnya adalah bagian lampiran. Foto bukti jumlah kepesertaan dalam kejuaraan atau perlombaan. Jika tidak unggah bukti kepesertaan, maka bobot prestasi akan turun 1 level. Nah, ingat itu. Jadi kalau ada, silahkan kalian lampirkan. Di sini saya pakai yang provinsi. Ini lampirannya. Jadi di sini bagian mulai dari bagian foto sertifikat ini yang 1 level di bawah sampai dengan lampiran-lampiran atau foto bukti kepesertaan, di sini tidak ada bintang merah. Berarti dia tidak wajib. Namun ada risikonya. Jadi seperti misalkan ini foto bukti jumlah kepesertaan dalam kejuaraan atau perlombaan, jika tidak unggah bukti kepesertaan maka bobot peserta akan turun 1 level. Jadi yang dari provinsi yang tadi saya upload akan turun 1 level menjadi kabupaten. Otomatis bobotnya turun. Kemudian di sini foto bukti jumlah kepesertaan dalam kejuaraan atau perlombaan sertifikat prestasi berjenjang. Jika tidak unggah bukti kepesertaan maka bobot prestasi akan turun 1 level. Jadi ini lampiran kepesertaan yang kabupaten tadi. Jadi saya upload yang kabupaten, ini lampirannya. Nah, ketika semua sudah terupload, ada tanda centang di semuanya, kalian tinggal klik lanjut. Kita masuk ke bagian atau fase pilih sekolah. Jadi di sini kalian diminta untuk memilih sekolah yang kalian inginkan. Di sini sudah tertera informasi Anda dapat memilih maksimal 1 pilihan sekolah atau peminatan atau kompetensi.
Untuk memilih sekolah, kalian bisa cari di sini, kalian ketik atau kalian bisa pilih di sini. Nah, misalkan saya cari SMA Negeri 1 Gianyar ya. Nah, misalkan ini. Saya klik, kemudian dia sudah terpilih di sini, klik lanjut. Kalau seandainya kalian ingat ada yang salah dari pengisian yang sebelum-sebelumnya, kalian bisa klik sebelumnya ini ya. Jadi untuk balik ke belakang, ke form yang sudah kalian isi sebelumnya. Nah, ini sudah SMA Negeri 1 Gianyar, klik lanjut. Nah, di sini bagian cek ulang, kita cek lagi data yang sudah diisi tadi. Jadi kalian bisa buka-buka lagi apa saja yang sudah kalian isi. Sekali lagi ini uji coba ya. Jadi dokumennya berupa demo juga. Nah, setelah selesai kalian cek berdasarkan ketentuannya tadi, klik setuju dengan pernyataan di atas. Baru klik lanjut. Nah, di sini kita masuk ke bagian yang terakhir, bagian selesai. Di sini kita mendapatkan nama peserta, nomor peserta, kemudian kode verifikasi yang digunakan nanti saat pendaftaran ulang. Perhatian, Anda wajib melakukan cetak atau print out tanda bukti pengajuan pendaftaran di bawah ini. Jadi kita cetak bukti pengajuan pendaftaran. Ingat di sini, jangan hanya cetak, kalian simpan juga filenya. Jadi kita akan simpan juga filenya dalam bentuk PDF. Jadi tujuannya kalau hard copy atau hasil printannya itu hilang, kalian bisa cetak kembali. Ya, saya taruh di desktop. Jadi di sini sudah ada file hasil pendaftaran tadi, tanda bukti pengajuan tadi. Jadi saya punya soft filenya. Dan ingat juga cetak ini juga dalam bentuk hard copy. Nah, jadi demikian cara pendaftaran online. Yang perlu untuk kalian ingat juga, yang pertama, untuk scan tidak harus menggunakan alat scan dan kalian pergi ke percetakan ya. Untuk scan kalian bisa gunakan fitur yang ada di ponsel kalian juga. Jadi di ponsel juga sudah ada fitur scan ya. Ingat hasil scan-nya berwarna, atau ya karena yang diminta itu hasil scan dari sertifikat piagam atau ijazah asli. Jadi semua buktinya itu harus yang asli, semua dokumennya harus yang asli. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara pendaftaran online jalur prestasi PPDB tahun 2020 Provinsi Bali. Jika ada salah-salah atau kurang-kurang, saya mohon maaf. Selebihnya bisa kalian cek sendiri di Juknis PPDB 2020 yang sudah diterbitkan oleh pemerintah di situs disdikbora.bali.prof.go.id. Jadi sifatnya ini bisa diakses oleh siapapun. Jadi budayakan untuk melihat dan membaca. Terima kasih sudah menonton video saya. Tolong dukung video-video ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dah.